Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adapun materi saya pada kali ini yaitu mengenai konsep dasar inovasi pendidikan. Nah, poin yang pertama yaitu mengenai pengertian dari discovery, invensi, serta inovasi. Yang dimaksud sebagai discovery itu adalah suatu penemuan tentang benda ataupun tentang hal-hal yang tertentu yang mana benda tersebut telah ada sejak zaman dahulu namun belum diketahui oleh banyak orang. Nah, contohnya itu adalah penemuan benua Amerika. Benua Amerika itu ditemukan oleh Columbus, yaitu seorang yang berasal dari Eropa. Selanjutnya yaitu pengertian dari invensi. Invensi ini adalah sebagai suatu penemuan yang sebenarnya benda, namun tercipta hasil kreasi manusia. Maksudnya adalah suatu penemuan tersebut tercipta karena adanya hasil kreasi manusia ataupun inisiatif ataupun pengalaman dari masyarakat sehingga terbentuknya suatu yang baru. Contohnya adalah mengenai teori belajar, teori pendidikan, serta model batik. Nah, maksudnya di situ adalah sebelumnya belum ada teori belajar, teori pendidikan, serta mode pakaian. Namun setelah adanya invensi, maka terciptalah suatu teori belajar yang baru, teori pendidikan yang baru, serta mode pakaian yang baru. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari inovasi. Inovasi itu adalah sebagai suatu ide, benda, kejadian, serta metode yang diamati ataupun dirasakan sebagai suatu perubahan yang baru bagi seseorang maupun sekelompok orang. Nah, jadi maksudnya inovasi ini adalah sebagai suatu baru. Dengan adanya inovasi, maka terjadilah suatu perubahan mengenai suatu benda ataupun hal-hal tertentu yang sebelumnya tidak ada perubahannya. Adapun materi yang kedua yaitu mengenai bentuk-bentuk dari discovery. Ada 3. Yang pertama adalah penemuan murni. Adapun yang dimaksud sebagai penemuan murni ini adalah pada pembelajaran. Penemuan murni ini adalah suatu pembelajaran yang mana pembelajaran tersebut lebih terpusat pada siswa dibandingkan daripada guru. Mengapa? Karena guru di dalam pembelajaran tersebut hanya diberikan untuk memberikan suatu masalah serta situasi di dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya siswalah yang ditugaskan untuk mengkaji fakta serta alasan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Jadi di dalam penemuan murni tersebut adalah tidak adanya bimbingan dari seorang guru kepada seorang murid. Mengapa demikian? Karena di dalam penemuan murni di situ hanya disediakan atau hanya digunakan terhadap siswa-siswa yang berada ataupun yang belajar di dalam kelas pintar. Nah, sedangkan yang kedua yaitu penemuan terbimbing. Yang dimaksud dengan penemuan terbimbing ini adalah di dalam pembelajaran penemuan yang lebih mengarah kepada materi pembelajaran. Bentuk bimbingannya yaitu berupa petunjuk, analisis, arahan ataupun dialog, serta membuat kesimpulan yang sesuai dengan rancangan yang dibuat oleh guru di dalam materi pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga adalah penemuan laboratori. Nah, yang dimaksud sebagai penemuan laboratori ini adalah suatu penemuan yang mana menggunakan objek langsung, baik itu menggunakan menganalisis, mengkaji, serta menemukan secara konduktif dan membuat kesimpulan. Penemuan laboratori ini adalah sebagai suatu penemuan yang digunakan bagi sekelompok orang maupun seseorang. Dengan adanya penemuan laboratori ini dapat mengangkat ataupun dapat meningkatkan keinginan siswa di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya poin yang selanjutnya yaitu mengenai penerapan dari discovery. Yang pertama yaitu stimulasi. Stimulasi ini adalah sebagai suatu proses yang mana guru memberikan suatu pertanyaan kepada siswa. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Di dalam identifikasi masalah ini, siswa diberi kesempatan untuk memberikan suatu jawaban ataupun pertanyaan yang berkaitan dengan topik permasalahan. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu pengumpulan data. Di dalam pengumpulan data, siswa diberi kesempatan untuk mengumpulkan data informasi sevalid-validnya mengenai sesuatu. Selanjutnya yang keempat yaitu pengumpulan data. Nah, di dalam pengumpulan data ini siswa diberikan kesempatan untuk mengumpulkan data yang telah diperoleh dari pengolahan data serta menafsirkannya. Selanjutnya yaitu pembuktian, di mana pembuktian ini adalah diadakannya suatu presentasi di depan kelas atas dari suatu informasi yang diperoleh di dalam suatu pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu generalisasi. Generalisasi ini adalah siswa dituntun untuk mengumpulkan suatu informasi tersebut yang telah dikumpulkan, kemudian menafsirkannya serta apa-apa yang telah dipresentasikan di depan kelas yang tadi. Selanjutnya yaitu penutup. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dan penerapan dari invensi. Bentuk-bentuk dan penerapan dari invensi ada 4. Yang pertama yaitu penemuan alat komunikasi. Nah, di
dalam alat komunikasi ini kita contohkan sebagai handphone, yang mana handphone di dahulu kala yaitu lebih sering digunakan HP tulalit ataupun HP tombol yang sering digunakan oleh orang zaman dahulu. Namun sesuai dengan perkembangan zaman, alat komunikasi itu bisa berubah, yaitu contohnya HP Android, yang mana perbedaan dari HP Android serta HP tombol yang zaman dahulu sangat berbeda jauh, baik dari cara penggunaan maupun dari bentuknya. Karena di dalam HP Android sekarang yaitu lebih mudahnya kita mengadakan suatu komunikasi dibandingkan dengan HP yang dahulu. Yang kedua adalah penemuan alat transportasi. Penemuan alat transportasi di sini yang dimaksud adalah pesawat terbang. Nah, yang mana pesawat terbang di sini sangat mempunyai kemudahan serta manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Salah satu contohnya adalah dapat memudahkan jangka waktu yang aturannya lama, bisa mempermudah waktu dalam waktu yang cepat untuk memulai suatu kegiatan. Sedangkan selanjutnya adalah penemuan corak mobil. Penemuan corak mobil juga dahulunya belum mengenal bentuk estetika, namun sesuai dengan perkembangan zaman, atas adanya invensi maka terciptalah suatu corak mobil yang mengandung nilai estetika yang lebih cantik ataupun lebih menarik dipandang oleh mata, karena telah terjadinya suatu invensi di dalam suatu penemuan tersebut. Selanjutnya adalah penemuan berbagai macam teori. Maksud di sini adalah penemuan yang dahulunya belum ada, namun sesuai dengan adanya suatu invensi atau sesuai dengan perkembangan zaman, maka terciptalah suatu teori-teori, contohnya teori belajar, teori pendidikan, teori pakaian. Nah, dengan adanya invensi, teori belajar yang sebelumnya belum ada, tetapi dengan adanya invensi maka terciptalah suatu teori belajar, teori pendidikan, serta teori pakaian. Namun, dibalik demikian, seorang guru juga harus benar-benar mengetahui serta menguasai bagaimana juga teknik dari teori belajar, teori pendidikan, teori pakaian. Namun dengan hal demikian, seorang guru itu harus benar-benar menguasai serta memahami bagaimanakah itu teori belajar, teori pendidikan, sehingga di dalam menerapkan teori-teori belajar tersebut di dalam kelas, guru tidak cenderung guru tidak ragu di dalam menerapkan suatu proses pembelajaran tersebut, sehingga siswa yang menerima dari pembelajaran juga lebih mudah menerapkan dari apa-apa yang telah diberikan oleh guru di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dan penerapan dari inovasi. Bentuk-bentuk dan penerapan inovasi di sini bentuknya ada dua. Yang pertama model top down. Nah, yang dimaksud sebagai model top down ini adalah suatu model pembelajaran yang mana yang diciptakan dari atasan menuju bawahan. Inovasi-inovasi yang di sini yang dimaksudkan itu adalah inovasi yang diciptakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Iptek, serta bagian-bagian yang mendukungnya. Nah, jadi di dalam top down ini sangat perlu juga diterapkan di dalam suatu pendidikan. Mengapa? Karena adanya suatu aturan yang diciptakan dari atasan menuju bawahan, yang mana fungsi dari hal tersebut adalah untuk mempertegas ataupun untuk memperkuat tentang suatu proses pembelajaran. Mengapa? Karena tanpa adanya suatu peraturan yang ditegaskan di dalam suatu pendidikan, maka hasil yang dicapai di dalam suatu pendidikan juga kurang memuaskan atau kurang sesuai dengan tujuan pencapaian di dalam proses pendidikan. Selanjutnya yaitu model bottom up. Nah, yang dimaksud sebagai model bottom up ini adalah suatu model pembelajaran yang mana dari bawahan menuju atasan. Maksudnya di situ adalah pembelajaran tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan serta mutu pendidikan. Adapun penerapan dari inovasi di sini ada dua. Yang pertama yaitu yel-yel. Adapun yang kedua penghargaan. Nah, yel-yel ini yang dimaksudkan adalah adanya suatu nyanyian ataupun suatu permainan yang diberikan di dalam ruang pembelajaran, yang mana tujuan dari yel-yel tersebut adalah untuk menciptakan suasana lingkungan ataupun suasana lingkungan pembelajaran atau ruangan kelas, serta menciptakan hubungan yang erat antara siswa sama siswa serta siswa sama guru, yaitu penghargaan. Nah, penghargaan yang dilakukan di dalam penerapan inovasi di sini yang bermaksud untuk mendorong keaktifan dari siswa. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.